dan kami rehabkan sebelum terjadi kerusakan atau putus di bentangan kawat yang kami tarik dari awal sampai ke ujungnya. Daripada kami harus bersitegang atau membayar ganti rugi lahan-lahan teman-teman atau saudara-saudara saya yang berdampingan ini, tentu itu sangatlah tidak elok. Sahabat ternak dimanapun berada, pada video kita kali ini kami ingin membagikan aktivitas mingguan kami terhadap peternakan yang kami kelola di bawah perkebunan sawit ini. Seperti biasa, hari-hari setiap kami mengunjungi lokasi ternak ini, kami tetap memberikan mereka pakan tambahan berupa rumput gajah yang kami ambil dari bank pakan kami yang jaraknya 1 km dari lokasi peternakan ini. Rutinitas ini senantiasa mereka tunggu setiap hari, baik di pagi hari atau menjelang sore hari ketika kami mengunjungi mereka. Khusus pada kali ini kami melakukan atau melaksanakan pengecekan rutin mingguan terhadap kandang-kandang keliling sistem kawat duri di sini, karena berkenaan malam tadi terjadi angin kencang. Kami khawatir tali-tali kawat duri tersebut ada yang tertimpa pohon atau putus. Hal ini harus kita jaga agar tidak sapi kita keluar daripada kandang yang kita buat sistem keliling ini, karena kandang-kandang ini rentangnya jauh. Kalau disatukan rentang jarak dari titik awal ke titik paling ujung mungkin akan sampai jarak 5 km. Karena kawat-kawat duri ini kami bentang mengelilingi lekuk dan lurusan tanah yang kami kelola, baik di bawah perkebunan sawit ini dan padang gembala yang full rumput di atasnya, dalam artian tidak ada pohon sawitnya. Wajib sahabat ternak ketahui, rutinitas mengontrol kualitas kawat kita minimal 1 minggu 1 kali, atau ketika terjadi badai atau angin kencang, angin ribut dan sejenisnya, itu tidak mesti menunggu 1 minggu. Pengalaman kami, ketika angin itu terjadi di sore hari itu pun kalau masih ada waktu, kita lakukan pengecekan secara menyeluruh. Intinya kita jangan menunggu atau mengulur waktu yang kita khawatirkan dapat merugikan orang lain atau tetangga perkebunan yang berdampingan dengan kita. Kita upayakan usaha kita berjalan dengan aman, dengan tidak merugikan hak-hak orang lain. Kawat-kawat duri ini kami susun secara sistem 3 tumpa, atas, tengah, dan bawah. Yang kira-kira tinggi tiang panjang ini dari permukaan tanah ke kawat duri yang paling atas adalah setinggi 120 cm. Rentang kawat inilah yang perlu kita rutin untuk mengontrolnya kapanpun waktunya.
karena kualitas kawat duri tersebut tidak menyamai dengan kualitas kawat pada masa tahun 2000-an. Karena kualitas sekarang sangat mudah rapuh oleh cuaca yang cukup ekstrim. Mungkin ini karena campuran dari bahan struktur pembuatnya tidak mencukupi anti karat yang kita harapkan. Bahkan tidak jarang sahabat ternak, ketika kita mengambil atau membeli baru sekalipun di toko bangunan, itu sudah ada yang dimakan korosi atau karat. Jadi kita harap berhati-hati atau memilih dan memilah yang baik-baik dari kualitas kawat duri yang kita beli untuk dipergunakan sebagai kandang sapi kita. Khusus di peternakan yang kami kelola ini, kami dalam masa 3 tahun atau kurang dari 2 tahun setengah, kami sudah melakukan perehapan minimal 1 tali atas atau 1 tali tengah atau 1 tali bawah. Bahkan tidak jarang ketiga-tiga tali tersebut dari kawat duri ini kami ganti menyeluruh. Karena perlu sahabat ternak ketahui, kita harus jeli mengelola peternakan sapi sistem lepas liar ini. Tidak seperti yang menggunakan kawat atau kabel sistem setrum kejut. Sistem setrum itu mungkin kawatnya perlu hanya 2 lembar saja, tetapi itu sangat tidak cocok. Kami merasa dibuat di peternakan yang akses masyarakatnya masih awam, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan korban. Jadi kami merasa sistem setrum belum layak untuk kami lakukan di peternakan kami, sekalipun kami ada terbesit cita-cita karena luasnya lahan kedepannya yang akan kami kelola. Bagi kita pehobi ternak atau yang bekerja utama sebagai peternak sapi, lelah kita akan terbayar ketika melihat peternakan kita berjalan dengan aman, sapi-sapi kita sehat dan menghasilkan anakan yang banyak. Lahan yang luas terhampar membentang, berapapun ukuran hektarnya, tentu itu tidak menjadi masalah. Dan sekali lagi akan terbayar lelah dan capek kita mengelilingi kandang kawat duri ini satu persatu atau setiap jengkalnya. Hitung-hitung kita membakar kalori di dalam tubuh kita. Inilah sahabat ternak, rupa-rupa dari kandang kawat duri yang sudah berkali-kali kami rehab. Terlihat utasan talinya sudah lebih dari 5. Karena kami berprinsip tidak takut rugi untuk membeli gulungan baru kawat duri, dan kami rehabkan sebelum terjadi kerusakan atau putus di bentangan kawat yang kami tarik dari awal sampai ke ujungnya. Daripada kami harus bersitegang atau membayar ganti rugi lahan-lahan teman-teman atau saudara-saudara saya yang berdampingan ini, tentu itu sangatlah tidak elok. Menelusuri lekuk dan liku daripada kawat duri ini, kalau dipaksakan memang melelahkan, tetapi bagi saya hal ini sangat menghibur karena
Dimanapun saya berada, sapi-sapi saya selalu mengekor di belakang saya. Mereka mengikuti kami sepanjang kawat duri ini. Tampak bentangan lahan kami ini sudah menyerupai padang gembala atau laksana lapangan golf. Ini kami bangun tidak dengan waktu sebentar, teman-teman dan sahabat ternak dimanapun berada. Ini kami membukanya perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, menggunakan tenaga manual. Pohon-pohon kecil itu kami congkel dengan cangkul seadanya. Inilah sahabat ternak, ada aliran air yang mengalir di tengah-tengah, dan pinggiran juga dikelilingi oleh sumber air yang jernih. Jadi ini cukuplah menjadi tempat hunian yang nyaman untuk sapi-sapi di peternakan kami ini. Mari sahabat ternak, kita memulai usaha secara santun, mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita, dan mulai berusaha sedini mungkin. Salam petani cerdas, salam sapi sehat Indonesia.